Santapan Harian Jumat 24 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ingin hidup hanya dalam dekapan kasih-Mu. Kami ingin hidup hanya dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami mendengarnya. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Keluaran 22 ayat 1-9. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan menyembelihnya atau menjualnya, ia harus menggantinya. 5 ekor lembu ganti seekor lembu dan 4 ekor domba ganti seekor domba. Jika seorang pencuri kedapatan sedang membongkar lalu dipukul orang sampai mati, orang itu tidak berutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, orang itu berutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Jika ia tidak mampu, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jika yang dicurinya itu entah lembu, keledai, atau domba masih kedapatan padanya dan masih hidup, ia harus menggantinya 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladang atau di kebun anggur, dan ternak itu dilepasnya berkeliaran sehingga ladang orang lain habis dimakan, ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti rugi. Apabila api menyala dan menjilat semak duri sehingga memakan habis tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai bahkan ladangnya, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus mengganti rugi sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada sesamanya lalu dicuri dari rumah sesamanya itu, pencurinya harus mengganti rugi 2 kali lipat jika ia ditemukan. Jika pencuri itu tidak ditemukan, tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk menyatakan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil milik sesamanya. Dalam tiap sengketa baik tentang lembu, keledai, domba, pakaian, atau barang apapun yang hilang, kalau seseorang mengatakan ini milikku, perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dinyatakan bersalah oleh Allah harus mengganti rugi 2 kali lipat kepada sesamanya. Sahabat Santapan Harian, selain 10 firman, Allah juga memberikan hukum negara yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat hidup dengan rukun. Dalam nas bacaan kita, hukum ini berbicara tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi jika terjadi suatu kehilangan. Bagi kehilangan akibat pencurian, pelaku harus menggantinya 2-5 kali lipat. Bagi kehilangan karena kelalaian, pelaku harus memberi hasil terbaik dari miliknya sendiri. Orang yang tak sengaja menyebabkan bencana pun harus mengganti rugi. Bagi kehilangan yang terjadi dalam konteks penitipan, korban harus menghadap Allah dan pelaku harus mengganti rugi 2 kali lipat. Hanya jika pelaku dapat mengambil sumpah di hadapan Allah atau membawa pelaku sebenarnya, ia tidak perlu mengganti rugi. Namun, jika pelaku memang bersalah, ia harus mengganti rugi. Berdasarkan hukum ini, pencuri tak hanya dituntut untuk mengembalikan apa yang ia curi, tetapi memberikan 1 kali lipat sebagai pengembalian ditambah dengan minimal
1 kali lipat sebagai hukuman. Ketika pencuri sudah menikmati hasil curiannya, makin besar kejahatannya dan makin besar juga ganti rugi yang harus dia bayar. Ketika pencuri menghilangkan lembu yang penting untuk penghasilan hidup seseorang, terlebih besar lagi dosanya dan tuntutan ganti ruginya. Demikianlah pencuri dapat merasakan apa yang dilakukannya kepada sesamanya dan tidak lagi melakukannya. Bahkan kelalaian pun bukan alasan untuk tidak mengganti rugi, karena kelalaiannya telah mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Kita dapat melihat bahwa hukum Allah mengajarkan kepada umat untuk bertanggung jawab, baik atas kehilangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketika dunia ini makin lihai dalam mencari 1001 cara untuk menghindari tanggung jawab, jadilah umat Tuhan yang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita. Salah satu caranya adalah dengan berani mengganti rugi kepada sesama yang sudah kita rugikan. Meskipun tak ada orang lain yang melihat, bertanggung jawablah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, mampukanlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan kami. Teguhkanlah kami melakukannya dengan sikap terbaik kami seperti untuk Engkau. Dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.